Mana ini bengkelnya? Katanya depan RSUD Pelabuhan Ratu. Iya nih. Apa ini nih? Ini kayak Oh motor-motor iya klasik nih, nih. motor-motor klasik ini. Oh iya ini. Tapi kok nggak ada pelangnya sih? Ada Tapi ada warna. dulu tulisannya Sekre CBP. Coba di sub. Itu bukan orang. Parkir dan berjualan. Oh iya ini, tapi parkirnya di mana ini kita nih? Ah, kayaknya sih itu. Nggak ada lagi soalnya tadi di jalan terus depan rumah sakit Pelabuhan Ratu. Kayaknya itu udah nggak ada lagi soalnya. Kayak ini benar. Assalamualaikum. Terkesima aku. Hai guys. Sibuk. Aku terkesima guys. Coba sama kamera masih. Tahu nggak ini lagi bikin buat one way apa? Tahu nggak? Nah, Ini one way buat 1200 cc pakai kokon. Hidup kokon job. Oke. Kali ini kita udah di dalam bengkel Sarkanip. klasik biker pelabuhan Sukabumi, tepatnya Pelabuhan Ratu. Betul. Oh ini nih. Yang ini. Oh ini. Oke. Gua di sini. Ya, gua sono dah. Ya. Tadi nyari alamatnya agak susah juga. Betul. Karena ternyata pelabuhan itu panas. Bukan main panasnya. Setelah pencarian keliling 2 kali muter, akhirnya ketemu juga. Iya. Dan untuk tepatnya mungkin ngobrolin Tentang permesinan Permesinan. duniawi 2 silinderan, kita baiknya kepada ahli aja kita panggil. iya. Oke, kita sudah bersama Bang Kurnia dari Biker Klasik Pelabuhan Ratu. Mungkin Bang enaknya diperkenalkan dulu kepada kisanak semua ini. Anjay, Halo para kisanaker. Kisanaker. Di mungkin dunia YouTube tentang custom sudah tidak asing lagi dengan bebebetan seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kurnia Klasik Engine Custom. Nah pasti. Nih kebetulan sekarang ada Om Sepi dari Bogor, Rangkuti Kisana. Mungkin saya Suku Kurnia membawa sekarang di digerebek nih, Diga sebetulnya digerebek ada rencana dari awalnya. Nggak ada. Dan bukan settingan juga ya. Kebetulan beliau sedang jalan-jalan ke Pelabuhan Ratu, mampir ke Bengkelnya sini, Mang ke Sobur. Sekre, ya ke bengkel. Seperti biasa, kokot job. Ini kokot job. Bang Semi ini sebetulnya penasaran tentang kokot job. Mana aku aja Bang Semi. Oke, gini, saya sering melihat ini di YouTube dan juga di wilayah pelabuhan. Saya dari Sukabumi, tapi khususnya wilayah Pelabuhan Ratu. Siapa yang udah nggak kenal dengan Mang Sobur gitu ya? Nah, mungkin di sana semua pengen tahu nih Mang Sobur, kapan nih bengkel Mang Sobur ini berdiri? Sejarahnya
Kalau berdiri alhamdulillah udah dibangun sekarang udah bagus sih dalamannya. Ini kan di bengkel ini udah berdiri. Oh Bang Semi. iya, udah nggak dibangun ya? Udah dibangun, udah berdiri. Maksudnya bengkelnya apa gimana Bang Semi? Bangunannya boleh, bengkelnya boleh. Aduh, ribu. Jadi gini, maksud Bang Semi mungkin pembangunan tentang kokot job ya, 2 silinder. 2 silinder. Belum Dunia- lama sih, belum duniawi ya. lama. Kokot job berdiri itu hampir 10 tahun ke belakang Bang Semi. Itu belum lama. Belum lama. Kalau yang barunya? Yang barunya ya ini bangunannya baru. Jadi dalam 10 tahun terakhir alhamdulillah bukan sombong tapi ini iklan kan ya. Promosi. Promosi enggak bukan sombong, maksudnya dalam artian ya keterpanggilan lah. Perkembangan dunia custom sekarang semakin istimewa, Betul. prospeknya juga bagus. Jadi kami di sini tim dari Classic Biker, kebetulan saya di bidang mesin custom yang tadinya buat macan tidur. Tahu nggak macan tidur? Macan tidur, jadi macan ditidurin, bebek pakai mesin macan tapi tidur. Bisa. Terus inline sejajar, pi juga gitu. Itu Kurnia Klasik, bagian member dari Classic Biker Pelabuhan Ratu memang disubkan buat mesin. Oh, dikhususkan. Dikhususkan. Terkait nanti rangka, chopper dan lain ada. Ada lagi bagiannya. Oh, jadi kayak ada semacam divisi-divisi gitu ya. Nah, Mang Sobur ini divisi khusus mesin. Begitu anak ya. Nah, ini ada yang ditanyakan nggak nih? Pas Itu 2. yang dimaksud apa tadi? Kokot Kokot job. Kokot job itu apa sih? Kok sering disebut-sebut gitu ya? Ya. Jadi pokoknya begini, Opsemi ya diperjelas lagi bahwa pengaplikasian dari alat berat ke cara-cara sederhana. Sebetulnya kalau prinsip dasarnya sih mesin bubut dan milling juga, karena ini mesin perlu presisi. Tapi Kurnia Klasik bukan menyarankan tapi mengarahkan bengkel-bengkel yang alatnya Minim. sederhana, Ya. bukan minim alatnya sederhana, sederhana. tapi bisa membuat karya yang luar biasa. Luar biasa. Jadi nggak perlu, memang yakin ini juga nggak semua pakai tangan, nggak ini ada yang di milling, di bubut juga ada, tapi minimal 70-80% itu manual. Macam bikin krek as, bikin noken as, itu kan udah tingkat akurasinya harus bagus juga. Jadi tetap walaupun secara global handmade, tapi bagian-bagian tertentunya menggunakan mesin bubut. Jadi bengkel-bengkel terutama saat sleeper saya ya, kalau misalkan memantau terus pergerakan Kurnia Klasik, itu bengkel yang alatnya sederhana juga bisa membuat satu karya yang istimewa. Jadi tidak terfokus sama Alat modern. Soalnya kan tata letak bengkelnya juga sama perkotaan itu di kita kan belum merata ya. Ada alat berat tuh di bengkel A atau di bengkel C. Yakin jarak tempuhnya juga lama. Kalau misalkan kita Kurnia Klasik mengangkat kokot job, berarti masih bisa diakalin pakai amplas atau pakai tuner. Kenapa sih enggak gitu? Tapi maaf bukan anti atau segala macam. Ini juga tetap bagian terpenting menggunakan mesin alat berat, macam milling, bubut. Tapi lihat aja di sini nanti lingkungan bengkel ini nggak ada penambahan alat-alat berat kan. Nah, motivasi juga tuh buat bengkel-bengkel kecil biar jangan putus asa lah. Oh, yang Ono mah udah bisa bikin ini karena alatnya modern. Buktinya kan dengan kokot job bisa tuh. Motivasi kan? Terus dengan jargonnya udah tahu belum Om Semi? Apa tuh kan? Jargonnya jadi rengkat lembur pengaruh sabudeureun nagri. Rengkat lembur pengaruh sabudeureun nagri. Tahu nggak artinya apa? Itu diambil dari bahasa Sunda biasa ya. Rengkat itu pergerakan. Jadi pergerakan yang kecil, pergerakan yang sederhana, tapi pengaruhnya itu Banyak. bisa berpengaruh di seputar lingkungan itu. Jadi rengkat lembur pengaruh sabudeureun negeri. Ya. Maklum saya bahasa Sundanya bobor doang. Gitu Jadi- Om Semi. Ini biasanya kalau pengerjaan
mesin-mesin 2 silinder gini butuh waktu berapa lama nih? Kayak contoh ini kan Tiger ya. Tiger. Nah, untuk jadi 2 silinder ini kan 2 silinder. Dari pengerjaan awal berapa lama proses makan waktunya? Kalau pengerjaan awal tuh begitu. Jadi saya selalu menekankan bahannya tuh mesin sehat. Oke. Bahannya mesin sehat masuk ke kita itu nggak lama, 4 sampai 5 bulan siap test drive. 4 sampai 5 bulan udah siap test Gak drive. lama tuh, Nggak lama. dengerin. 4-5 bulan, gak Itu lama. udah plus touring 1000 km PP. Saya yang pakai itu. Jadi konsumen udah masuk motor saya ke sini, keluar udah jadi, udah siap gas. Tes dulu. Tes dulu. Jadi konsumen 1000 km kemana tuh? ya Bandung Pelabuhan PP lah, atau ke perbatasan Banten sana. Iya ya. Enggak ini. Bandung pelabuhan 1000 km ada kali bolak-balik maksudnya mah inget ngerti itu. Jadi mata gue waktunya dibikin lama tuh jadi supaya penyesuaian tentang titik panas dan lain yang namanya juga mesin dibakar. Ini kan kena las bakar juga ya. Las bakar nantinya kan ada titik-titik tuh yang berubah. Jadi begitu jadi hidup test ride ya dinikmati dulu sama saya sama bengkelnya mekaniknya. Dinikmati dulu hasilnya, naik konten dulu. Jadi bahan konten dulu. Jadi 4 bulan tuh udah bersih semua. Jadi konsumen, misalnya konsumen bawa motor udah dikasih konsumen itu udah garakeun deui gitu, geus tinggal ber dipakai. Benar. Nah, saya sebenarnya pengen ngerasain ini. Cuman lagi nggak ada stok yang bisa dirasa-rasa. Itu semua udah pada beres, sudah Iya. di kandang konsumen. Nah. Jadi tarik kan. Ini sepertinya kalian nih kembar ya? Edan. Sama emang. Tapi gondrongan dikit Om Syami deh. Apanya nih yang gue nongkin? Janggotnya. Kali orang janggotnya. Karena kalau ini dicukur itu kata pepatah, ada yang pernah ngebisikin kalau sampai ini dicukur ada sesuatu nanti yang hilang. Karisma. Karena Jadi tidak boleh, jadi tetap harus berjenggot. Termasuk ada salah satu lagi yang tidak boleh dihilangkan dari saya. apa tuh? Oh, sendal capit. Hidup sendal capit. Emang betul. Dan warnanya harus beda. Kalau sama hilang lagi karismatiknya. Aduh bener. Gak apa-apa kan sambil ngerokok gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Itu ngomong rokok apa itu? Ini rokok coklat ekstra. Coklat ekstra kita kan di retro juga, retro rider. Oh, pantesan sering lihat Classic Biker Pelabuhan tuh sering posting ya tentang banyak sosial kali ya, saya lihat, dan itu disupport kayaknya oleh Iya. oleh retro rider. Oke. Boleh dong kapan-kapan nih kita diundang pas lagi ada acara kalian bikin konten kan. Datang dari Bogor ke sini ya kan. PR juga nih buat tim retro rider, boleh dijambangin nanti custom builder Om Syami. Bogor. Udah tahu belum gerakan saya yang baru? Apa tuh? Nah, rencananya sih ini masih mangkrak juga ya, karena bisa fokus nggak? Fokus. Nah, ini kokot job juga. Jadi ini sejajar di kalau ini nantinya boxer. Oh, BMW 5 ya. Tapi BMW diaplikasikan ke mesin kecil. Lihat, samping kiri, samping kanan. Oke, ini nanti buat silinder liner samping kiri, dan ini silinder liner samping kanan. Ini boxer nih. Keren ya. Masih on progress dalam pengerjaan. Jadi bikin mesin bebek, headnya kanan kiri. Kayaknya iramanya bergantian ya, sedak, jedek gitu ya. Gantian lebih ke tiap 360 derajat pembakaran satu.
kebakaran satu. Jadi jeda satu putaran. Jadi jedak. Bayang Lebih pisah, suaranya lebih pisah. stereo lah. Stereo. Wah, boleh tuh ntar tuh kalau udah jadi kita review lagi tuh. boleh. Soalnya kita juga sebenarnya pengen di Bogor itu berkiprah ke arah yang 2 silinder ini. Cuman terkendala dari space ruang kerja dan juga itu karena kan pandemi. Oh ya, ngomongin pandemi ini ada nggak pengaruhnya dari pandemi ini ke bengkel? Pandemi ini ada pengaruhnya ke bengkel. Jadi saya khususnya lebih diarahkan ke virtual, konsultasi virtual. Konsultasi, tidak datang langsung. Tidak datang langsung, by phone aja bisa. Pertama kan ada channel YouTube, bisa nanti komen di YouTube menanyakan tentang kendala mesin, bisa konsultasi virtual. Gratis tuh. Ya, Bayar. ya. Nanti videonya tentang review dibuatkan. Misalkan ada permintaan, Mas, tolong dong buatin video tentang cara perbaikan atau cara perawatan khususnya mesin 2 silinder ya. Nanti kita bikin video karena mesin alat peragaan juga kan ada. Kendala nih misalkan di lapangan bisa via virtual dengan video call atau segala macam. Woi, Soalnya kan kita nih berjarak kan, iya dong. distancing sosial. Protokol kesehatan. Tapi nggak pakai masker nggak apa-apa kan? Kalau saya ada. Cuman karena ini kan jaraknya aman ya, sekitar 2 meter, jadi tidak perlu pakai masker. Ada satu celah untuk berbicara itu kan. Oke. Itu kan dari segi virtualnya. Kalau dari segi omset nih, Dari untuk pendapatan bengkel, dari segi omset juga sama, itu berpengaruh sekali omset. berarti pengaruh ya. Pengaruh sekali. Dahsyat. Dahsyat. Kita tetap diarahkan ke virtual. Berarti sama ya. Kita juga dahsyat pokoknya. Dahsyat. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini karena PSBB udah ada kelonggaran, mulailah agak-agak hidup kembali. Mulai kembali ke relnya masing-masing. Gitu saya. Begitu aja Mang Sobur, terima kasih waktu dan tempatnya. Untuk berikutnya kalau ada job, balik lagi itu. Kalau ada job sosial di Baik Apa undanglah gitu Rangkuti Garage. Kita siap. Insya Allah. Karena ada 3 yang harus diangkat ke permukaan: bidding, catering, dan social investment. Jadi beberapa persen dari penghasilan kita kembali lagi kepada masyarakat. Cakep kan? 3 konsep: rating, gathering, social investment. Pokoknya ya memang ya kita juga senang sih aktif di dunia sosial, terutama ya buat membantu masyarakat. Kayak misalkan ada longsor, ada yang kena bencana, ada yang kurang misalkan dari segi fisik apa segala macam, pengobatan. Itu di Bogor, alhamdulillah anak-anaknya kalau lagi ada yang kayak gitu, ayo kopdar malam ini, langsung dur kopdar. Dan masih banyak lah anak Bogor yang difabel dibantu, dan yang kebanjiran dibantu. Pokoknya kita sosial harus tetap nomor 1. Oke, saya Demi Rangkuti, Mang Sobur, mundur pamit kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe.